Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview tentang kurikulum Merdeka yang saat ini sangat booming sekali di kalangan pendidik. Kemudian yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana supaya nanti apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi acuan pemerintah, pengawas dan kepala sekolah untuk memperbaiki sistem yang ada di sekolah. Nah, pada kurikulum Merdeka ini terjadi banyak pergantian pada kurikulum sebelumnya. Namun yang menjadi esensial saya, yang menjadi perhatian saya pada kurikulum ini adalah eh, terjadi pergantian nama, padahal pada esensinya yang dirubah hanya isi pada kurikulum itu. Misalkan kita mengetahui dulu apa itu si kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat alat atau seperangkat aturan yang dibuat dengan tujuan yang di dalamnya ada tujuan, isi, bahan ajar, kemudian serta cara yang digunakan dalam yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan akhir pada kurikulum itu. Nah, itu pengertian daripada kurikulum tadi, sehingga yang diganti pada kurikulum sebelumnya adalah hanya hanya nama dan hanya nama, kemudian isi yang ada di dalam kurikulum itu yang membedakan. Jadi di kurikulum Merdeka ini saya bisa menjelaskan beberapa kekurangannya karena beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang cukup padat, dan pelatihan itu saya dapatkan, kemudian saya memberikan masukan-masukan kepada para pengawas yang waktu itu memberikan materi kurikulum ini. Dan saya juga mencoba untuk menganalisis dari bahan ajar, CP, kemudian elemen-elemen yang ada di bawahnya, turunan-turunannya. Nah, saya menemukan beberapa kesimpulan kekurangannya. Ada sekitar 12 yang saya tulis, ada 12 kekurangan yang saya dapatkan pada analisis yang saya lakukan. Jadi mungkin yang 12 ini bisa disanggah, namun ini sebagai masukan kepada para pengawas, kepada pemerintah yang lebih lanjut bisa memperbaiki lebih baik kurikulum kita ke depannya. Jadi yang pertama saya langsung saja menjelaskan apa sih kekurangan dari kurikulum ini. Yang pertama, pada penjelasan materi yang ada di buku siswa yang dibeli oleh sekolah. Nah, ini pada buku ini, contohnya saya ambil buku satu ini, buku IPAS ya. Saya mengambil buku IPAS. Pada materi di dalam buku IPAS ini sedikit sekali materi yang disampaikan. Hanya 2 atau 3 kalimat atau 3 paragraf yang disampaikan. Jadi tidak banyak yang disampaikan pada materi yang di buku ini. Jadi penjelasan materi di buku ajar kurang lengkap begitu. Katanya pemerintah membuat buku ajar dengan materi yang esensial dan mendalam. Yang jadi pertanyaan itu, yang esensial itu yang seperti apa? Kita masih belum tahu ukuran materi yang esensial itu. Bisa jadi materi yang dihilangkan adalah materi yang esensial bagi siswa begitu. Nah, materi yang esensial itu apa sih? Eh, apa namanya? Apa kriterianya dikatakan sebagai materi yang esensial? Itu yang menjadi perhatian kita sebagai pendidik, tentunya mengetahui kenapa materi ini disampaikan di buku ini dan materi yang lain tidak disampaikan. Kenapa materi ini dikatakan sebagai materi esensial dan materi yang lain tidak dikatakan sebagai materi esensial? Itu yang menjadi perhatian saya pada kurikulum ini. Kemudian yang kedua,
Jadi lanjutan yang tadi kurang lengkap, akhirnya anak kesulitan memahami pelajaran. Jadi anak akan kurang memahami pelajaran karena di sini sedikit sekali materinya begitu. Contohnya pada tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Ini hanya ada terdiri dari beberapa paragraf begitu. Hanya ada satu paragraf malah, satu paragraf. Dan langsung ke apa namanya? Ada 2 paragraf langsung ke proyeknya. Jadi di sini katanya akan membuat materi yang lebih mendalam, tapi materinya sedikit. Bagaimana bisa mendalam kalau dia sedikit materinya? Otomatis yang bekerja di sini adalah guru. Guru akan lebih banyak memberikan ceramah kepada siswa untuk memahami materi yang ada di buku begitu. Jadi anak-anak itu misalkan di kelas 3 4 kan. Ada anak yang tidak memiliki HP, tidak diberikan keleluasaan dalam menggunakan gadget. Jadi anak akan sangat sulit. Jadi guru-guru itu lebih banyak memberikan ceramah kepada siswanya di dalam kelas karena materinya sedikit yang disampaikan pada buku ajar. Itu yang saya alami pada kurikulum Merdeka ini. Saya lebih banyak berbicara sehingga belum sampai keluar main saya sudah ngos-ngosan untuk mengajari anak itu karena materinya sedikit gitu. Kemudian yang selanjutnya di buku materi banyak sekali percobaan-percobaan proyek-proyek, akan tetapi pengetahuan umumnya yang disampaikan kurang diperhatikan dan kurang maksimal. Yang seperti saya katakan tadi, percobaan-percobaan lebih banyak di buku ini ketimbang materi yang disampaikan begitu. Jadi anak tidak akan mampu memahami suatu materi hanya dengan membuat suatu percobaan begitu. Perlu dijelaskan beberapa hal yang lebih banyak terkait materi itu gitu. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran menjadi tidak fokus karena dalam satu waktu mereka mempelajari 2 topik yang berbeda. Contohnya pada mata pelajaran IPAS ini. Ini kan digabung menjadi satu, materi IPA dan IPS. Yang kita ketahui kan materi IPS saja sangat banyak dan materi IPA saja sangat banyak. Kok bisa pemerintah mencanang ini sebagai penggabungan menjadi satu mata pelajaran yang disebut IPAS gitu. Ini yang menjadi perhatian kita. Kalau di sekolah itu menggabungkan materi ini, sedangkan materi yang ada di dalam bukunya dikatakan esensial begitu. Ini masih tidak logis menurut saya. Kenapa ini dikatakan sebagai pelajaran yang mendalam, padahal materinya tidak terlalu mendalam. Jadi kemudian gurunya tidak banyak berbicara, padahal di materinya memungkinkan guru untuk banyak bicara. Nah, ini yang membuat anak-anak tidak terfokus karena dia menggunakan dua mata pelajaran dalam satu waktu. Jadi akan lebih tidak terfokus karena yang saya lihat pada materi kelas 5 tidak diajarkan itu yang IPAS begitu. Hanya dia menggunakan materi IPA saja, IPS saja, sehingga anak pada kelas 5 nanti setelah misalkan di kelas 4 diajarkan materi kurikulum Merdeka menggunakan materi IPAS, materi pelajaran IPAS, kemudian setelah dia naik di kelas 5 kembali dia menemukan pelajaran IPA dan pelajaran IPS yang dipisah. Jadi anak akan mulai mengulang kembali materi yang tidak pernah diajarkan malah. Itu materi yang tidak pernah diajarkan di kelas 4 dan dia mengulang kembali, dia mencoba mempelajari kembali apa yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Itu yang menjadi kendala dalam kurikulum Merdeka ini.
Kemudian yang selanjutnya, karakteristik kurikulum merdeka seharusnya materinya diperluas, bukan dikurangi dengan alasan materi esensial yang katanya lebih menekankan soft skill dan seperti P5. Padahal di kurikulum ini ada ekstrakurikuler dan kokurikuler yang menjadi acuan dalam meningkatkan soft skill anak. Nah, itu yang menjadi perhatian saya, kenapa materinya esensial begitu, kenapa materinya dikurangi, kenapa materinya diperciut begitu. Padahal ada namanya ekstrakurikuler, ada kokurikuler yang diajarkan pada anak. Nah, pada materi buku ini lebih banyak menekankan pada soft skill gitu, soft skill dan percobaan-percobaan. Satu materi yang hanya dua paragraf materi, kemudian langsung pada percobaan-percobaan, dan percobaan ini seharusnya dikerjakan pada kokurikuler begitu, dan lebih banyak pada ekstrakurikuler. Jadi kalau saya melihat kurikulum ini tidak begitu fokus pada materi umum ya, materi pembelajaran yang diajarkan. Lebih banyak menekankan pada soft skill anak, tetapi untuk menunjang soft skill ini materinya sedikit begitu. Ini menjadi kontradiksi menurut saya, yang tidak nyambung pada apa yang diinginkan dengan apa yang akan diterapkan pada proses capaian itu gitu. Kemudian selanjutnya yang keenam, CP disusun per fase itu bagus, namun tidak sejalan atau tidak sinkron dengan materi yang ada di PMM atau di modul ajar. Nah, ini yang saya buat, CP disusun per fase. Bukan disusun per fase sih, lebih CP itu tidak bisa dirubah katanya pada pengawas kemarin, tidak bisa dirubah. Yang hanya bisa dirubah adalah pada materi ajar, dan CP itu memiliki turunan ATP dan TP. Nah, kalau pemberian fase, misalkan di kelas 4 itu ada fase A dan fase B, saya lihat tidak sinkron antara materi yang disampaikan di buku ini dengan dengan CP-nya begitu. Jadi di buku ajar ini tidak sesuai dengan CP yang disampaikan begitu, tidak sesuai dengan TP dan ATP yang dibuat. Jadi guru akan lebih banyak memodifikasi model ajar begitu, bukan model ajar terus modul ajar begitu, memodifikasi materi. Jadi ini lebih banyak peran guru sebenarnya pada kurikulum merdeka ini, karena dilihat di buku ajar tidak sesuai dengan CP, ATP, dan TP yang ada di kurikulum yang disebarluaskan di media sosial oleh Kementerian Pendidikan. Jadi masukan saya, harusnya dibuat materi yang memang sekiranya anak didik yang akan mempelajari ini menunjang yang kurang mampu itu memiliki materi yang sekiranya akan menunjang anak didik yang kurang mampu gitu ya. Jadi lebih banyak materinya. Misalkan anak yang tidak bisa membaca pada fase A kelas 3, kita harus masukkan ini, harus menaruh model atau modul ajar yang buku paket yang di sana ada penerapan anak yang tidak bisa membaca. Jadi buku yang dibeli ini tidak sia-sia, tidak digunakan untuk orang yang sudah bisa membaca saja begitu. Jadi ada buku yang tidak bisa membaca, ada anak yang tidak bisa membaca itu, dia bisa membawa buku itu untuk dipelajari, karena ada
karena ada yang perlu dipelajari di sini, karena dia ada fasenya di sini. Kalau ini dia secara umum dia menyampaikan materinya, sehingga tidak ada fase-fase yang ada di dalam materi, dalam buku paket ini. Itu sih yang saya amati pada buku ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, pada pembelajaran intrakurikuler ada 80% diajarkan dan proyek diajarkan 20%. Nah, saya melihat di buku aturan itu, di kurikulum aturan itu, ternyata di intrakurikuler di dalam kelas itu ada 80% pembelajarannya. Kemudian pada proyeknya ada 20%. Namun saya lihat kenyataan materi itu sedikit dan saya lihat proyeknya lebih banyak daripada materinya begitu. Jadi yang 80% itu hanya 70% proyek dan 30% materinya gitu. Jadi pada pembelajaran intrakurikuler ini sangat sedikit sekali materi ajarnya begitu. 80% pada intrakurikuler, tapi pada kenyataannya 70% lebih banyak proyeknya begitu. Nah, tidak sinkron ini. Jadi saya melihat juga untuk proyek pendalaman materi 30% pada P5. Jadi sedikit sekali materi itu dipelajari karena lebih banyak proyeknya, ya. Proyeknya 30%, proyeknya 30% dan proyeknya itu 70% dan materinya 30%. Hanya sedikit sekali. Kemudian yang saya lihat tidak sepenuhnya mencerminkan sistem kognitif siswa ini. Lebih banyak pada keterampilan dan sosial anak. Jadi keterampilan sosial anak itu lebih fokus pada kurikulum ini gitu. Ya, kemudian yang 9, banyak ini, capek kita ngomong. Nanti selanjutnya kita akan buat video lagi ya. Kita sedikit sekali saya sampaikan untuk hari ini, namun mungkin bisa bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya satu aja, tinggal satu, supaya nanti karena waktu kita tidak banyak. Selanjutnya pada analisis CP yang sudah saya analisis, setiap CP mata pelajaran ada elemen-elemen atau kelompok esensial yang berlaku sama untuk setiap fase. Jadi pada CP itu ada elemen yang berlaku sama pada setiap fase. Mungkin teman-teman yang belum mempelajari ini mungkin belum memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Analisis CP yang sudah saya analisis gitu. Saya analisis CP, kemudian saya menemukan ada elemen di sana. Ada elemen atau kelompok esensial yang dipelajari di buku, kemudian berlaku sama pada setiap mata pelajaran. Nah, kok bisa begitu ya? Kenapa CP pada setiap mata pelajaran memiliki esensi yang sama begitu? Pada fase itu. Jadi misalkan begini, pada kelas 3 memiliki elemen sama dengan kelas 4. Tuh. Jadi otomatis kelas 3 ketika mengajarkan satu materi, maka nanti akan dibelajarkan lagi di kelas 4. Nah, ini membuat jangka pemahaman anak memang banyak, namun tujuan yang dicapai itu lebih sedikit begitu, karena terkendala dengan capaian di kelas 3 sama dengan capaian yang ada di kelas 4. Harusnya
dibedakan itu. Nanti di kelas 3 saya pelajari tentang tumbuhan, lagi saya di kelas 4 mempelajari tentang tumbuhan. Nah, apa gunanya naik kelas begitu? Kalau seperti ini hanya tetap kita mempelajari hal yang sama, tidak 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 mempelajari hal yang baru pada diri anak begitu. Otomatis akan mengajarkan hal yang sama nanti, karena di kelas sebelumnya sudah diajarkan begitu. Nah, misalkan oke lah, kalau di kelas 3 itu gurunya sama dengan kelas 4 ikut naik juga, mungkin dia akan tahu sampai mana kelas 3 itu kemarin diajarkan. Tapi di kelas 4 tapi setelah dia naik di kelas 4, otomatis guru yang di kelas 4 itu tidak akan mengetahui sejauh mana sampai mana siswa yang di kelas 3 kemarin bisa mencapai pelajaran di kelas 4 yang sekarang. Begitu. Jadi ini sangat membuat waktu terbuang percuma begitu. Karena kenapa saya membuat waktu terbuang percuma? Karena kita masih terpaku pada sistem capaian pelajaran yang sudah ada begitu. Kalau di kurikulum yang sebelumnya, KD di kelas 3 sangat jauh sekali berbeda dengan KD yang ada di kelas 4. Jadi anak itu ketika naik kelas, dia memiliki pemahaman baru tentang materi yang akan diajarkan begitu. Itu sih yang perlu dijelaskan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan masih banyak sih yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Cuma waktu kita terkendala, kita akan buat video selanjutnya mengenai apa temuan-temuan terbaru kita terkait kurikulum Merdeka ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ini semata-mata untuk mencerdaskan para guru dan para pemerintah untuk memperbaiki lebih baik kurikulum Merdeka ini. Salam Merdeka, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.